agar persaudaraan tetap utuh. Izinkan saya mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wabtaghi fima ataka Allahu ad-daral akhirata wa la tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsana Allahu ilaika wa la tabghil fasada fil ard. Innallaha la yuhibbul mufsidin. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Juri, yang saya hormati segenap panitia penyelenggara lomba, serta hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, nikmat, serta hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita semua masih diberikan kesempatan untuk dapat beramal soleh dalam rangka mengemban amanahnya sebagai khalifah di muka bumi. Sholawat serta salam senantiasa kita haturkan kepada Rasulullah Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya. Semoga kita semua tergolong sebagai umat yang akan mendapatkan syafaatnya di hari kiamat kelak. Amin, amin, ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, manusia diberikan kepercayaan oleh Allah sebagai khalifah di muka bumi yang memiliki peran untuk memakmurkan bumi beserta isinya. Manusia diperkenankan memanfaatkannya demi kemaslahatan hidupnya yang mencakup 5 kebutuhan dasar manusia, yaitu terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan kebutuhan materi. Dalam surat Al-Jathiyah ayat 13, Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Dan Dia telah menundukkan untukmu apa yang di langit dan apa yang di bumi semuanya sebagai karunia daripadanya. Sesungguhnya pada yang demikian itu terdapat tanda-tanda kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Quran Surat Al-Jathiyah ayat 13. Hadirin yang dirahmati Allah, Islam sangat mendorong umatnya untuk selalu berusaha mencari karunia Allah Subhanahu wa taala guna memenuhi kebutuhan hidupnya, serta melarang umatnya untuk bermalas-malasan. Tidak semua yang tersedia di bumi ini dapat langsung digunakan oleh manusia. Diperlukan suatu proses untuk mendapatkan manfaat yang diinginkan. Maka, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah dengan cara memproduksi segala sesuatu yang menjadi kebutuhan manusia tersebut. Dalam Islam, produksi ditujukan agar dapat memberikan kemaslahatan, tidak hanya bagi dirinya sendiri, namun juga bagi seluruh manusia. Menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah kewajiban setiap manusia sebagai bentuk rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adanya kerusakan lingkungan hidup secara umum dapat terjadi karena 2 hal. Pertama, merupakan ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala seperti gempa bumi, gunung meletus, tsunami, dan bencana alam lainnya. Kedua, melestarikan lingkungan hidup adalah karena ulah manusia itu sendiri, seperti desakan ekonomi, sifat serakah, dan ketidaksadaran manusia akan pentingnya menjaga kelestarian lingkungan hidup. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, terdapat kaidah usul fikih yang berbunyi,
Sesuatu yang mendukung terwujudnya suatu kewajiban adalah wajib pula hukumnya. Kebutuhan dasar manusia, yaitu terjaganya agama, jiwa, akal, keturunan, dan kebutuhan materi sangat terkait erat dengan lingkungan hidup. Tanpa lingkungan hidup yang baik, maka untuk mewujudkan kebutuhan dasar tersebut tentu akan menjadi sulit. Oleh karena itu, menjaga kelestarian lingkungan hidup adalah wajib seiring dengan wajib terpenuhinya 5 kebutuhan dasar manusia tersebut. Pertama, melestarikan lingkungan hidup adalah upaya dalam menjaga kualitas beragama. Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang segala hal yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup. Melanggar perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala sama halnya dengan mengikis substansi keagamaan yang benar. Kedua, melestarikan lingkungan hidup adalah upaya dalam menjaga jiwa. Merusak lingkungan hidup dapat menimbulkan dampak yang membahayakan bagi kehidupan manusia di muka bumi. Kehidupan manusia akan terpelihara seiring dengan terpeliharanya lingkungan hidup. Ketiga, melestarikan lingkungan hidup adalah upaya dalam menjaga keluhuran akal. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan bumi sebagai tempat hidup manusia. Tampaknya tidak masuk akal jika manusia merusak bumi atau lingkungan hidup sedangkan manusia hidup di dalamnya. Keempat, melestarikan lingkungan hidup adalah upaya dalam menjaga keberlangsungan keturunan. Merusak lingkungan hidup pada masa kini sama halnya dengan mencontohkan praktik keimanan, akhlak, dan keilmuan yang tidak baik bagi generasi penerus. Kelima, melestarikan lingkungan hidup adalah upaya dalam menjaga agar terpenuhinya kebutuhan materi. Bumi dan isinya merupakan harta yang wajib dijaga demi kelangsungan hidup manusia. Caranya adalah dengan melestarikan lingkungan hidup, menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kerusakannya, menumbuh kembangkan produk-produk yang dapat dihasilkan darinya, serta pemerataan manfaatnya kepada seluruh umat manusia. Hadirin dan hadirat rahimakumullah, setiap kegiatan produksi hendaknya selalu diawasi, ditelaah secara cermat tentang dampak yang mungkin ditimbulkan, upaya-upaya apa saja yang akan dilakukan ketika dampak tersebut muncul, serta pemantauan tentang sedini mungkin dampak yang ditimbulkan sebelum meluas dan sulit untuk ditanggulangi. Dengan demikian, suatu kegiatan produksi akan mencapai tujuannya, yaitu terciptanya maslahah guna mencapai falah dalam kehidupan manusia. Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dapat bersama-sama menjalankan apa yang telah diperintahkannya serta menjauhi apa yang telah dilarangnya, sehingga kita semua mampu menjalankan amanah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai khalifah di muka bumi. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Bila nanti libur sekolah, jangan lupa ke Kota Pati. Bila ada kata yang salah, jangan disimpan dalam hati. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.